Halo semuanya, selamat datang di episode ke-9 di channel Capio TV. Siapa sih di antara kalian yang tidak pernah dengar atau menonton film SpongeBob SquarePants? Atau minimal tahulah soal karakter kartun yang sangat lucu ini. Tapi, yang akan kita bahas kali ini, mungkin saja dapat merubah pemikiran kalian tentang sosok kartun ini, yaitu konspirasi nuklir SpongeBob SquarePants. Mari kita bahas hanya di Capio Itu Topi. Jadi gini, sudah kurang lebih 23 tahun SpongeBob menjadi tayangan wajib bagi anak-anak, mulai dari televisi, bioskop, bahkan sampai di zaman YouTube sebagai tontonan saat ini. Siapa yang tidak kenal Patrick, Plankton, Sandy, Mr. Krabs, Squidward, Gary? Mereka adalah beberapa karakter yang terkenal selain SpongeBob itu sendiri. Di samping kepopulerannya, ada begitu banyak teori yang berkembang tentang SpongeBob ini. Kalau dicari di internet atau di YouTube, pasti banyak teori-teori konspirasi tentang SpongeBob. Dan salah satu yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah teori konspirasi yang terkenal, yaitu tentang Bikini Bottom, yaitu kota tempat SpongeBob dan kawan-kawannya untuk tinggal. Menurut teori fans, Bikini Bottom bukan sekedar imajinasi saja dari kreator SpongeBob ini, tapi katanya diadaptasi dari kejadian nyata dan tempat nyata, dan erat hubungannya dengan uji coba nuklir Amerika Serikat. Teori ini menyebutkan bahwa Bikini Bottom terinspirasi dari salah satu tempat yang bernama Bikini Atoll. Jadi Bikini Atoll ini adalah sekelompok pulau di dunia nyata yang terletak di Kepulauan Marshall. Kepulauan Marshall sendiri adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik. Letaknya berbatasan dengan Nauru dan Kiribati di bagian selatan. Sementara di bagian barat berbatasan dengan Mikronesia dan di bagian utara dengan Pulau Aceh. Sepertinya menarik juga ya membahas tentang Nauru dan kawan-kawan di Pasifik. Next video ya, kalau video ini rame. Jadi kembali ke Bikini Atoll. Jadi, Bikini Atoll dijadikan tempat uji coba nuklir pada era Perang Kedua oleh Amerika Serikat. Selain mengasosiasikan Bikini Atoll dengan Bikini Bottom, karakter-karakter warna-warni di kartun SpongeBob ini diasosiasikan juga dengan makhluk yang bermutasi akibat radiasi nuklir menurut teori ini. Yang membuat hal ini menarik, apakah ini adalah teori penggemar semata atau memang adalah sumber inspirasi dari pencipta SpongeBob ini? Oke, kita lanjut dengan Bikini Atoll. Awalnya Bikini Atoll dikenal dengan nama Bikini Atoll. Lokasinya sudah kita bahas tadi, yaitu berada di Kepulauan Marshall. Dan penyebutan atoll sendiri mengacu pada bentuk pulau yang berbentuk cincin, yang mengelilingi air di tengahnya yang disebut laguna. Bikini Atoll ini sendiri awalnya ditemukan oleh para penjelajah Spanyol. Mirip sih seperti Curaçao, pembahasan kita di episode sebelumnya. Pernah juga dikuasai oleh Jerman dan Jepang, sebelum akhirnya diambil alih oleh Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Setelah Amerika menemukan Bikini Atoll, mereka memutuskan untuk melakukan uji coba nuklir di sana karena tempatnya yang sangat strategis. Pada tahun 1946, kurang lebih 167 orang penduduk di Bikini Atoll dipindahkan dari pulau ini oleh pemerintah Amerika Serikat. Tujuannya yaitu tadi, untuk memulai serangkaian uji coba nuklir di Bikini Atoll dan sekitarnya. Selama rentang tahun 1946 sampai 1958, setidaknya ada 67 bahan peledak yang diledakkan di sana. Dan tercatat ada 23 kali tes nuklir dilakukan di Bikini Atoll. Pada tanggal 1 Maret 1954, bom dengan nama Castle Bravo diuji coba di sana. Castle Bravo ini adalah bom dengan kekuatan 1000 kali ukuran bom Hiroshima dan merupakan bom hidrogen terbesar yang pernah diuji cobakan selama ini. Kebayangkan tidak tuh ledakannya seperti apa. Oke, kita kembali ke teori konspirasinya. Apakah benar sih lokasi uji coba senjata mengerikan ini menjadi inspirasi untuk latar belakang dunia imajinasi yang disebut Bikini Bottom? SpongeBob sendiri adalah ciptaan Stephen Hillenburg. Dan sebelum ke dunia pertunjukan, Stephen adalah seorang guru dan seniman di Institut Kelautan Orange County pada tahun 1959. Pada waktu itu, Stephen membuat buku komik untuk mengajar di kelasnya tentang kolam pasang surut yang menampilkan kartun spons laut dengan kacamata hitam, tanpa lengan dan tanpa kaki, yang diberi namanya Bob SeaSponge. Dan seiring berjalannya waktu, Stephen pun pindah ke dunia animasi. Stephen pernah berkata, "Saya belajar perencanaan sumber daya alam dan berpikir saya bisa mendapatkan pekerjaan di beberapa taman laut. Tapi saya hebat dalam seni dan biologi kelautan." Lucu bagaimana keduanya akhirnya bersatu. Stephen kemudian melanjutkan studi di Institut Seni California untuk mempelajari animasi eksperimental dan memperoleh gelar MFA pada tahun 1992. Dan yang belum tahu apa itu MFA, MFA adalah Master of Fine Arts. Yang paham, komen ya.
Setelah itu Steven akhirnya bekerja di Nickelodeon Rocks Modern Life, di mana dia bertemu dengan pengisi suara Tom Kenny, salah satu rekan kerjanya yang kemudian melihat buku komik pendidikan Bob Esponge tadi. Dan kemudian dia memberitahu agar Steven harus mengembangkannya menjadi pertunjukan sendiri. Steven akhirnya menciptakan beberapa karakter dan memberi sedikit sentuhan perubahan pada buku komiknya tadi. Misalnya, Steven menjadikan SpongeBob sebagai Spons buatan yang dikembangkan dari karakter Bob Esponge tadi. Dan kemudian menciptakan banyak karakter lain dan juga menciptakan Bikini Bottom sebagai tempat mereka tinggal. Selama karirnya, Steven tidak pernah menyebut dan menyinggung tentang Bikini Atoll sama sekali. Entah itu sebagai suatu tempat atau sebagai inspirasi dari Bikini Bottom ini sendiri. Teori konspirasi ini pun berkembang di kalangan fans lewat internet tentu saja. Dan menurut Screen Rant, teori ini dimulai dari Reddit. Seorang user menunjukkan kesamaan antara Bikini Bottom dan Bikini Atoll. User lain berkomentar bahwa tupai pernah disimpan di kapal angkatan laut kecil selama periode pengujian, yang merujuk pada Sandy si Tupai, karakter di dalam SpongeBob. User lainnya berpendapat bahwa Rock Bottom, sebuah lokasi fiksi di kartun SpongeBob, merupakan kawah yang menjelaskan mengapa karakter yang tinggal di situ lebih aneh dan lebih bermutasi dari karakter-karakter yang tinggal di Bikini Bottom. Bagaimana menurut kalian? Komen ya. Sementara itu, ada beberapa catatan ilmiah yang diduga sangat mendukung teori fans ini. Yaitu pada tahun 2019, sebuah penelitian mengkonfirmasi bahwa masih ada peningkatan radiasi di area Bikini Atoll setelah lebih dari 60 tahun uji coba dilakukan di sana. Bahkan tingkat radiasi yang ada di sana hampir 2 kali lipat dari batas maksimum paparan untuk area tersebut. Namun, beberapa masih tinggal di sana dan bekerja di sana. Secara keseluruhan, Kepulauan Marshall memiliki radiasi 10 kali lebih besar daripada radiasi yang ada di Chernobyl, Ukraina. Bahkan, ada dana kompensasi melalui National Cancer Benefit Center bagi mereka yang pernah terpapar radiasi di wilayah tersebut. Catatan ilmiah lainnya mengatakan bahwa unsur radioaktif dapat mencapai kehidupan laut melalui fitoplankton, subplankton, dan rumput laut, dan pada akhirnya dapat berdampak pada seluruh rantai makanan. Dan masih menurut catatan para ahli, katanya ikan yang terkena radiasi melalui paru-paru dan insangnya cenderung mengembangkan kanker dan kerusakan genetik dan bahkan kemungkinan mati. Dan apabila dicocokologikan, memang sih teori fans dan penelitian para ahli dapat mengarah dan mirip dengan karakter-karakter di lokasi kartun film SpongeBob ini. Kalian punya teori? Komen ya. Terlepas dari kecocokan lokasi dari Bikini Bottom dan Bikini Atoll, bahkan keanehan karakter-karakter yang ada di serial SpongeBob ini adalah kartun yang mendunia, entah semua hanya teori fans atau memang benar adalah sumber inspirasi dari Stephen Hillenburg. Semua cerita sukses ini membuat kartun SpongeBob sangat terkenal sampai sekarang. Boleh percaya, boleh tidak. Kalau ada informasi yang salah atau ada informasi yang kalian tahu, silakan diskusikan di kolom komentar di bawah ya. Share dan subscribe video ini jika bermanfaat, dan sampai kita bertemu di pembahasan selanjutnya. Ciao, 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 ciao.